Kemudian kenapa Jurmiyah ini Pak? Saya ada sedikit cerita dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi dari kita, jadi inspirasi untuk kita semua. Ini saya kutip dari buku Rahasia Sukses Fuqaha halaman 7. Ini terbitan Lirboyo bukunya. Saya beli pada waktu itu tahun 2013 kalau tidak salah, masih di pesantren. Dan bukunya masih ada, saya kenang itu. Menjadi motivasi untuk saya ya sebagai acuan bahwa di sini diceritakan bahwa Gus Maksum, sebuah sebutan untuk Kiai Maksum, jauh hari pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri, pernah menceritakan Kiai Madjipang, nama aslinya Muhammad, karena ngajinya gampang kemudian mendapat julukan Madjipang, yang hanya dengan bekal tasrif dan jurmiyah bisa membaca Fathul Wahhab secara kosongan, ya, kitab tanpa makna. Kalau Anda sudah paham kitab Al-Jurmiyah, hafal tasrif tapi belum bisa membaca kitab kosongan, mungkin ada yang salah dengan sistem belajar Anda. Nah, maka di sini diceritakan juga Kiai Abdul Aziz Mansur, ini pengasuh Ponpes Tarbiyatun Nasyiin Pacul Buang, dekat dengan Tugu Ireng. Saya pernah juga nyampe dulu Basul Masail di pesantren Jombang. Beliau itu memberikan kiat belajar untuk mempraktekkan agar kita bisa membaca dalam beberapa bulan. Anda akan sangat mudah membaca kitab kosongan, kemudian Anda akan senang sekali mutolaah dengan kitab Ar-Razi, Tuhfah, Majmu', Tahrir Tabari, ini kitab-kitab yang tebal yang disebutkan, yang berpuluh-puluh jilid. Bahkan Anda bisa menyimak cerita-cerita para wali dalam kisah Hilyatil Aulia yang belasan jilid. Nah, ini tipsnya, Pak. Ikutilah seperti ini, ikutilah pengajian kitab yang kecil, ya, sehingga ya bukan hanya berhenti di sini, ya kalau memang secara offline bisa, ya silakan. Ini kalau menurut saya program ini adalah dalam rangka malah yutroku kullu la yutroku kullu. Kalau tidak dicapai semua, ya jangan ditinggalkan semuanya. Ya karena saya tahu bahwa usia yang mendaftar, kenapa saya tanya usianya, karena rata-rata sudah 30, bahkan ada 40, 50 seperti itu. Kemudian maknai sendiri kitab yang Anda pakai mengaji sebisa Anda dengan bekal kitab Al-Jurmiyah. Jadi kalau di pesantren itu seperti itu Pak, kalau dulu, dan ini saya terapkan. Sebelum saya ngaji itu memang saya kasih makna. Nanti kan ada latihan. Ya, kalau memang ada kesempatan seperti itu. Ya mudah-mudahan lah kita diberi kemudahan untuk tergerak kemudian memberi makna. Setelah itu dengan berbekal kitab Jurmiyah, tasrif dan kamus tadi kan, kasih makna. Ketika mengaji jangan dimaknai, tapi simaklah, cocoklah. Ini kalau ngaji lah, tapi kalau praktek di sini nanti cocokkan dengan apa yang saya baca seperti itu. Makna Anda dengan makna yang diberikan oleh qori, pembaca kitab. Jika cocok berarti Anda sudah ada kemajuan. Jika belum maka koreksilah di tempat masing-masing. Ya, di pesantren, kalau di kobong atau di pondok, kalau santri. Kenapa makna atau tarkib Anda? Kenapa biasanya rofa tadi kok ini saya baca rofa, tapi kok yang membaca ustadznya baca nasab seperti itu? Kok tidak sama dengan itu? Jika sudah terbiasa memaknai dan tarkib sendiri, biasakan membaca kitab-kitab kosongan sendiri tanpa ditasbihkan di hadapan qori. Jadi tidak harus ada yang membimbing terus, Pak. Tidak harus ada yang membimbing terus. Jika menemukan lafaz-lafaz yang sulit untuk ditarkib atau dimaknai, jangan putus asa, tandai saja dengan garis di bawahnya. Mungkin lafaz-lafaz itu jarang dipakai lah, sehingga tidak disebutkan dalam kamus. Kemungkinan lain ada kesalahan tulisan atau cetakan. Coba cocokkan dengan naskah-naskah yang lain. Untuk lebih meyakinkan kemampuan Anda, bacalah kitab kosongan dengan cara disimak oleh santri yang sudah lebih mahir atau disebut dengan istilah sorokan. Dalam beberapa bulan, Anda akan menjadi kutu kitab dan akan kecanduan membaca kitab ini. Selamat mencoba. Jadi kasih makna sendiri, kemudian cocokkan. Kemudian ini perlu saya sampaikan bahwa untuk inti dari ilmu nahwu Pak, sebenarnya ini loh Pak. Karena ini yang akan menentukan i'rab namanya. Fa'il, naibul fa'il, kemudian
Maf'ul kalau yang dibaca nasab ya, jadi istilahnya di sini adalah marfu'atul asma, mansubatul asma, mahfudatul asma. Ya. Ini kalau isim, kalau fi'il ya ini. Fi'il itu lebih sedikit daripada isim. Karena inti dari ilmu nahwu adalah perubahan sebuah akhir kalimat. Sedangkan yang berubah itu adalah kalimat isim yang dominan lah. Fi'il itu hanya fi'il mudhari saja yang berubah. Selain itu fi'il madhi dan fi'il amar itu hukumnya mabni. Lah, sampean harus benar-benar tahu apa sih fa'il. Dan yang saya maksud hafalkan secara garis besar, sampean intinya tahu fa'il itu apa sih fungsinya, yaitu sebagai subjek. Itu saja loh, Pak. Isim yang dibaca rofa sebagai subjek. Naibul fa'il, isim yang dibaca rofa menjadi objek dari kalimat pasif. Duriba, dipukul, zaidun, zaid. Jadi kan ada kalimat aktif dalam bahasa Indonesia, ada kalimat pasif. Kemudian mubtada. Mubtada itu sebenarnya kalau digabung dengan khabar itu subjek, Pak, kan? Subjek predikat. Seperti kan? Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Berarti Zaid itu subjek, ya. Dari segi pemahaman lah. Qaimun itu adalah predikatnya. Atau dalam istilah mantik ini biasanya diistilahkan dengan maudu biasanya sebagai topik-topik yang dibicarakan. Zaidun qaimun, berarti ini membicarakan tentang Zaid. Kemudian dijelaskan kenapa Zaid yaitu berdiri. Jadi harus tahu kemudian ciri-ciri lah, ciri-ciri dari mubtada itu kapan harus ada. Ya, dan ini akan kita pelajari. Kemudian isimnya kana dan mansubatul asma ini. Maf'ul bi apa ya? Dari segi nama saja sudah kita tahu, kelihatan. Maf'ul ya objek yang dikerjakan. Maf'ul mutlak ya. Ini sebagai objek juga, namun di sini mempunyai fungsi lain. Mempunyai fungsi untuk taukid, nanti untuk tabyin, kemudian nau ya. Maf'ul li ajli. Ya, maf'ul li ajli itu adalah sebagai alasan saja. Misalnya saya memukul Zaid karena nakal misalnya. Saya memukul anak karena mendidik. Lah, itu alasan namanya. Jadi maf'ul ma'ah ya makna kebersamaan. Hal menjelaskan keadaan. Zaid datang, itu sudah jelas sebenarnya. Namun perlu dijelaskan lagi dalam keadaan apa. Nah, disitulah kalau memang diperlukan menggunakan hal. Begitu juga tamyiz. Ya. Kemudian istisna. Istisna itu mengecualikan dan itu sudah ada hurufnya. Munada ada huruf-hurufnya. Isimlah sudah ada la. Tinggal kita membedakan kira-kira kapan la ini berfungsi sebagai la nafi jenis. Begitu juga seterusnya. Jadi kita harus memahami substansi dari istilah-istilah ini, Pak. Majrur berarti yang dijarkan seperti itu. Ya, tapi nanti biasanya ya awal-awal bingung, Pak. Saya tanya ke siapa saja yang sudah bisa baca kitab, itu berawal dari bingung. Ya, karena memang yang enak kalau nggak mau bingung ya tidak tidak usah belajar ya seperti itu. Tapi ya ini tantangan untuk kita. Ya, kita harus bingung seperti itu karena kebingungan itulah yang akan mengantarkan kita bisa baca. Jadi intinya ini loh, Pak. Namun walaupun ini intinya karena ibarat membangun sebuah rumah kita perlu bahan-bahan. Jadi yang dibahas itu adalah komponen-komponen karena ini membutuhkan pada tanda i'rab, kemudian analisa dari kalimatnya. Jadi sehingga nanti dibahas kalimat terlebih dahulu, pembagiannya, tanda-tandanya, kemudian tanda i'rab, model-modelnya, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah bahan-bahan untuk menentukan atau sebelum masuk ini. Karena kalau itu tidak dipelajari ya bingung sendiri juga. Ya, misalnya ada kata salah satu asya'a menjadi mudhaf ilaih. Katanya mudhaf ilaih itu jar. Nah, kita salah paham bahwa jar itu tidak selamanya dengan kasroh, bisa saja menggunakan fathah. Nah, disitulah kita harus tahu apa alasannya. Jar dengan fathah karena isim dhamiru munsharif. Apa ilatnya? Dan ilatnya ada 9. Akhirnya ya bingung juga karena sudah ada 9, kemudian analisa dari lafaz, dari makna. Tapi insya Allah nanti saya akan memberikan kesimpulan-kesimpulan secara garis besar untuk mempermudah kita, Pak. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان